Wawancara Pro 3. Pak Mulyadi, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Pagi, Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, sebenarnya ya modus TPPO dengan modus magang begitu ya sudah seperti apa kasusnya di negara kita? Ya, ini kan sebenarnya mulai ada setelah ada pembukaan PKK di sekolah-sekolah vokasi, sekolah-sekolah PKK, SMK gitu ya, bursa kerja khusus. Nah, ini berkedok pengiriman tenaga kerja ke luar negeri bagi lulusan BKK. Ini kan satu promosi yang ditawarkan oleh BKK. Sebenarnya memang BKK dari swasta maupun juga negeri yang memang ini menarik gitu untuk siswa bisa masuk di SMK tersebut, dan promosinya, iming-imingnya memang setelah SMK bisa dikirim ke luar negeri gitu. Ya. Nah, itu mereka direkrut itu memang pribadi masing-masing atau melalui lembaga begitu, Pak Mulyadi? Nah, kalau lewat SMK biasanya itu pakai BKK. Nah, kalau lewat LPK, Lembaga Pelatihan Keterampilan, itu berkedok atau dia motifnya adalah pelatihan bahasa. Gitu. Nah, itu BKK atau LPK tahu tidak kalau yang akhirnya merekrut mereka di luar negeri itu ternyata adalah pelaku TPPO begitu, Pak? Bisa tahu, bisa tidak. Tetapi rata-rata mereka hanya mempromosikan bahwa pokoknya lulusan kita itu pokoknya bekerja di luar negeri gitu. Dan itu kan satu prestasi sendiri ya buat BKK, buat SMK gitu. Nah, tapi sebenarnya itu fakta yang terjadi itu TPPO yang berkedok magang atau magang gitu, bukan bekerja gitu. Kan ada banyak skemanya, Mas. Magang, bekerja, kemudian melalui LPK, dan kemudian banyak sekali skema-skema ke luar negeri ini yang banyak celah juga yang bisa dimanfaatkan untuk para pelaku TPPO ini untuk mengeruk keuntungan begitu. Ya. Nah, itu tanda-tandanya Pak atau ciri-cirinya bahwa program magang itu ternyata berujung TPPO seperti apa sebenarnya, Pak Mul? Begini, jadi kalau program magang itu pada akhirnya di TPPO biasanya satu, dia perjanjian kerjanya tidak sesuai. Benar dia digaji, tetapi gajinya itu di bawah standar. Jadi kalau ada tanda seperti itu sebenarnya harus curiga juga masyarakat begitu ya, Pak Mul ya? Iya, saya kira harus begitu. Jadi jangan hanya melihat bahwa pokoknya bekerja ke luar negeri gitu. Kan ada banyak skemanya, Mas. Jadi bisa dilihat magang, kemudian memang ini benar-benar bekerja gitu, atau kemudian ada modus lain yang memang ini TPPO. Orang yang lewat perguruan tinggi aja kemudian juga banyak terjebak di TPPO kok. Gitu. Kayak kasus Friend and Job itu di Jerman itu kan perguruan tinggi semua itu kena tipu juga ternyata. Tapi Pak Mulya, kalau memang ini perjanjian, kan juga ada informasi ya Pak Mulya, bahwa perjanjian kerjanya itu dianggap sudah benar lah. Misalkan soal jam kerja begitu ya. Ternyata begitu mereka sampai di sana, itu tidak sesuai dengan perjanjian ataupun juga tidak sesuai dengan yang mereka beritahukan. Nah, itu masuknya kategori apa kalau begitu Pak? Itu bagaimana bisa terjadi seperti itu Pak Mul? Ya, jadi gini Mas, jadi kan kita harus lihat gitu, negara-negara yang dituju atau negara-negara tujuannya gitu. Kemudian yang kedua juga dilihat dari lembaga yang punya kewenangan untuk pengiriman magang atau bekerja. Gitu. Seperti itu. Satu, misalnya negara-negara tujuan yang tidak punya MOU dengan pemerintah Indonesia itu pasti bukan bekerja gitu. Nah, itu biasanya dimanfaatkan oleh magang. Ya. Misalnya kita bisa ambil contoh misalnya ya di Jerman itu kan tidak ada perjanjian kerja dengan pemerintah Indonesia ya, MOU gitu. Nah, ada program yang Friend and Job itu memang kerja paruh waktu resmi pemerintah Jepang. Tetapi memang itu dibelokkan, dimanipulasi kerja oleh pihak-pihak tertentu untuk menawarkan ke kampus-kampus gitu. Padahal itu bukan skema kampus belajar atau magang secara akademik. Jadilah kemudian tindak pidana perdagangan orang. Nah, misalnya juga kedua, misalnya Yunani atau kemudian negara Eropa lain atau Jepang gitu. Indonesia kan punya skema kerjasama dengan Jepang terkait dengan pekerjaan bekerja gitu.
Nah, pekerjaannya itu adalah resmi, misalnya G2G ke Jerman, ke Korea Selatan kan ke Jerman. Itu skema resmi dan itu ada jenis-jenis pekerjaan yang memang hanya ada di skema G2G itu gitu. Ya, Di luar itu bisa dipastikan itu magang. Bener, magang itu dapat kerja, tetapi bukan statusnya worker gitu, Mas. ya. Jadi ada duga juga Pak, ada oknum ya di luar sana begitu memanfaatkan nama-nama negara atau lembaga resmi yang sudah punya kerjasama dengan Indonesia. Ada juga seperti itu Pak Mul? Oh iya pasti itu kan mereka lebih canggih, Mas. Ya, yang Pak Mul katakan tadi membelokkan begitu ya? Betul gitu dan mereka pasti akan ambil keuntungan gitu. Ya, Nah, saya sering lihat gitu skema-skema itu memang dimanfaatkan oleh satu bursa kerja kursus di SMK, kedua ya. sekolah-sekolah perhotelan gitu. Pokoknya dua itu minta mohon dipaspadai karena banyak sekali menawarkan soal magang dan bekerja ke luar negeri gitu. Ya, Nah, apa yang terjadi di sana ya eksploitasi gitu. seperti kerja berlebihan begitu ya Pak. Jam kerjanya tidak Kerja manusiawi begitu berlebihan, ya. kemudian kerja di hotel ya, apa namanya, dengan biaya makan sendiri, kos sendiri, transport sendiri, Ya, gitu. Itu banyak ditemukan di hotel-hotel. Kalau apa namanya bisa dilihat di banyak hotel-hotel di Malaysia yang saya lihat ya. banyak terjadi kasus seperti itu. Tapi sebenarnya kalau di Kemenaker sendiri ya Pak Mulya, adakah panduan Pak untuk tidak terjebak misalkan ada daftar memang perusahaan yang resmi bekerja sama dengan Indonesia begitu dengan daftar pekerjaan seperti ini. Kalau di luar ini berarti memang ini adalah ciri-ciri tindak pidana perdagangan orang begitu. Adakah seperti itu Pak Mul? Panduannya Pak? Iya, setahu saya di Kementerian Tenaga Kerja itu punya skema magang sendiri. Ya, Kemudian juga ada ada panduannya, ada informasinya, dan juga bekerja melalui Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran juga ada skema untuk bekerja ke luar negeri. Itu yang dihandle oleh Kementerian Perlindungan itu dengan G2G ke Jerman, Korea Selatan, dan Jepang. Ada juga magang dari kementerian itu. Ada ya, skemanya yang jelas gitu. Cuman memang karena saking banyaknya skema-skema itu, banyak yang apa namanya masyarakat tidak tahu ini benar-benar magang atau benar-benar bekerja gitu. ya, Juga tumpang tindih perizinan gitu. Jadi namanya LPK seharusnya yang dia harus hanya bisa melatih orang berbahasa Jerman atau kemudian Korea atau kemudian Jepang itu pada kemudiannya juga bisa mengirim kerja ke luar negeri. ya, Mereka mengatakan itu pekerja, tapi salah. Sending organization itu yang izinnya dari Kemenaker juga itu adalah pengiriman yang magang, jadi bukan bekerja ya, gitu. Jadi LPK itu juga nakal-nakal juga. Jadi mereka menawarkan pokoknya kamu kalau LPK ke saya, latih ke saya nanti akan saya kirim ke luar negeri, ke Jerman, ke Jepang dan sebagainya. Itu sebenarnya magang, bukan bekerja. ya. Nah lalu pembedahannya kalau begitu harus seperti apa Pak Mul agar tidak banyak lagi anak-anak muda yang terjebak dalam tindak TPPO seperti ini Pak? Oke, ini kan situasinya sulit ya, Mas. Ya, Jadi pertumbuhan apa namanya lowongan pekerjaan juga stagnan, kemudian gaji rendah, orang sulit dapat cari pekerja gitu. Jadi ada situasi seperti itu. Tetapi walaupun begitu, kita harus hati-hati. Pertama, cek apakah ini program benar-benar magang atau bekerja. Kita bisa cek ke Kementerian Tenaga Kerja atau ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. ya, Itu ada apa namanya saluran informasi yang bisa dicek. Kemudian ketiga, jangan mudah tergiur atau termakan bujuk rawi iming-iming pihak-pihak tertentu yang menawarkan kerja ke luar negeri dengan berbagai fasilitas atau hal-hal yang menarik lainnya. Harus selalu ya. dicek gitu ya. Harus selalu dicek. Kalau begitu edukasinya ke masyarakat juga atau mungkin ke sekolah-sekolah atau ke perguruan tinggi juga perlu dimasifkan kalau begitu Pak Mul? Iya, saya kira itu penting, Mas, gitu. Di BKK-BKK, sekolah-sekolah, terutama yang menjelang kelas 3 atau mau lulus, itu sangat penting. Utamanya di sekolah-sekolah vokasi, itu Ya, sangat penting. Yang kedua juga, yang kampus-kampus juga begitu, di universitas gitu. Kita sudah kecolongan beberapa kemarin-kemarin ini soal banyaknya, apa namanya, sarjana kita atau lulusan-lulusan perguruan tinggi yang terjebak kasus TPPO di
Kamboja. Ini Ya, jangan jadi kejadian yang berulang lagi. Jadi memang harus benar-benar educate gitu bahwa bekerja adalah bekerja dengan aman. Jadi ya. migrasi yang aman gitu. Ya, nah itu kan tadi seperti dikatakan Pak Mul ya, ada LPK yang nakal juga, ada oknum juga lah mungkin yang bermain sebagai calo atau lain sebagainya begitu ya. Tindakan hukumnya sejauh ini seperti apa Pak agar memberikan efek jera juga bagi para pelaku begitu Pak Mul? Iya, betul. Jadi memang itu pendidikan hukumnya harus harus ketat ya, Mas, harus kuat Ya, gitu. Jadi kalau LPK yang tidak punya izin ya harus dicabut izinnya gitu. Kalau ada indikasi pidana ya ke apa namanya pidananya, masukkan di dalam ya, ranah pidana gitu. Polisi juga apa namanya harus kuat penegakan hukum. Kan polisi ada di ketua Satgas, ketua gugus tugas apa namanya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang ya, gitu. Itu ranah-ranah penegakan memang harus diperkuat dan diperketat supaya ya memang kalau memang ini ada ranah pidana ya harus ditindak gitu. ya. Tapi sejauh ini sudah adakah tindakan pidana terhadap oknum-oknum yang mungkin nakal begitu Pak, memanfaatkan aturan yang ada dan juga adanya pencabutan izin dari LPK yang nakal. Sudah adakah seperti itu dari pantauan Pak Mul? Terus sudah Sudah ada ya? sudah banyak, sudah beberapa yang di apa sidang pelaku-pelaku tidak pidana perdagangan orang dan juga beberapa perusahaan-perusahaan yang nakal yang itu kemudian dicabut izinnya gitu. Dan saya Ya. kira ini informasi ini harus diberikan ke masing-masing pada masyarakat supaya masyarakat juga tahu bahwa ini loh perusahaan yang resmi, ini perusahaan yang tidak resmi gitu supaya orang tidak cepat lagi atau mudah ditipu. Ya, nah ini kan kalau data resminya yang ada kan dari 2024 hingga 2025 ada sekitar 147 mahasiswa dari 33 perguruan tinggi ya Pak Mul ya, yang menjadi korban Ya, magang yang ada di Jerman itu. Nah, apakah jumlah ini sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan yang masih ada di luar negeri begitu Pak? itu kan, ya Mas, itu kan hanya yang program free and job itu Ya, ya, betul, yang di gitu. Jerman, Jadi ya. yang di Jerman Yang di gitu. Jepang kan Nah, juga ada ya bisa, Pak Mul ya? iya bisa jadi Ya, juga skema-skema yang lain bisa dimanfaatkan untuk itu gitu. ya, Jadi memang ada yang melapor, kemudian ada yang tidak ada keberanian melapor, juga kemudian ada keterbatasan akses sehingga tidak bisa melapor dan itu memang harus jadi kewaspadaan kita semua, utamanya perwakilan-perwakilan kita di luar negeri, Mas. ya. Nah, perlukah kemudian Satgas TPPO ini mengecek kembali Pak ke beberapa perguruan tinggi ataupun juga ke SMA SMK begitu ya? Apakah ada anak-anak mereka yang sempat ikut program magang seperti ini, kemudian kabarnya tidak ada? Perlukah memang dicek kembali begitu, Pak Mul? Ya, saya kira memang ini menjadi tugas. Kalau polisi itu kan eh, tugasnya pencegahan atau Ya, penindakan gitu ya. Dan pencegahan-pencegahan itu dilakukan oleh instansi yang lain. Jadi memang sudah ada pembagian tugas di gugus tugas tindak pidana perdagangan orang ini. Mana instansi yang punya tugas untuk pencegahan, sosialisasi dan sebagainya. Dan memang kalau di penegak hukum itu ranahnya di ranah penindakan. Jadi ya. kalau misalnya sudah ada lapor, sudah ada kasus, baru kemudian polisi melakukan upaya-upaya penyidikan dan sebagainya. Ya, ini lembaga pendidikannya juga harus proaktif kalau begitu ya Pak. Kalau memang ada indikasi ada mahasiswanya ataupun anak muridnya yang ternyata ikut program seperti ini, kemudian ada keluhan dari orang tua ataupun anak bersangkutan di luar negeri, mungkin bisa dicek begitu ya Pak Mul ya. Perlu proaktif juga kalau begitu Pak. Iya, saya kira memang lembaga pendidikan itu sering-seringlah ya berkoordinasi dengan apa namanya dinas tenaga kerja Ya, atau Kementerian Tenaga Kerja atau misalnya kalau di daerah kan ada pos pelayanan untuk pelindungan pekerja migran itu yang di P4MI yang itu kepanjangan tangan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Nah, jadi supaya tahu skemanya, kemudian izinnya dan bagaimana prosedurnya secara resmi, ya, apakah ini pemagangan atau bekerja gitu. Nah, kalau koordinasinya kuat dan kemudian saling ada upaya-upaya untuk edukasi, ya. kemudian juga pencegahan, saya kira ini akan melindungi lah gitu untuk supaya tidak terjebak atau menjadi korban dari TPPO. Ya, Pak Mul mungkin bisa menyampaikan kembali saran ke masyarakat, terutama para orang tua juga begitu ya Pak, agar anak-anak mereka tidak terjebak dengan program magang, akhirnya ternyata dipekerjakan secara eksploitasi juga di sana begitu, dengan modus magang seperti ini ujungnya TPPO sebenarnya apa? Saran dari Pak Mul Pak, silakan Pak.
Ya, jadi mohon kepada Bapak Ibu yang anaknya bersekolah di sekolah-sekolah vokasi atau kemudian di mahasiswa, pertama jangan mudah tergiur dengan iming-iming ataupun janji-janji penawaran kerja ke luar negeri, apapun itulah janji-janjinya gitu. Kedua, mohon tolong juga cek kebenaran informasi ini ke Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Pelindungan Pekerja Migran di daerahnya. Apakah ini benar-benar magang atau kemudian ini skema bekerja gitu. Nah, itu akan sangat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan gitu. Ya. Nah, yang ketiga saya kira kita semua harus waspada ya dengan situasi seperti ini, bahwa siapapun bisa menjadi korban Ya. dan itu memang harus ada kewaspadaan tertentu. Jangan asal bekerja. Ya. Baik kalau begitu. Pak Mul, kami nantikan perkembangan dari Migrant Care. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak. Oke, terima kasih Ya, banyak. selamat pagi, Mas. Pak Mul. Senior Manager Migrant Care, Mulyadi. Nanti kita update ya untuk informasi terkininya, karena data terakhir menyebutkan hingga 2025 terdapat 1.047 mahasiswa dari 33 perguruan tinggi yang menjadi korban magang di Jerman. Ada juga program magang di Jepang dan beberapa negara lainnya.